Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Najib Saifullah MAG selaku dosen pengampu falsafah Al-Quran beserta teman-teman yang saya banggakan, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pernikahan, yang mana pernikahan ini merupakan suatu keanjuran, kesunahan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satunya ya karena memperluas atau melanjutkan keturunan kita. Oke, ada beberapa ayat tentang ayat Al-Quran mempelajari tentang menjelaskan tentang pernikahan. Salah satunya surat Az-Zariyat, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah. Jadi di sini manusia itu merupakan hal atau orang yang emang makhluk itu harus berpasang-pasangan supaya manusia itu paham betul bahwa yang tidak berpasangan hanyalah Allah. Kemudian ada juga surat Al-Isra yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang mana pada ayat ini menjelaskan begitu dilarangnya mendekati perbuatan zina, karena dalam zina itu banyak sekali madarat yang akan ditimbulkan nantinya. Kemudian langsung pada pendapat ahli usul ada beberapa pendapat yang disampaikan. Yang pertama, ulama Syafi'iyah itu kata nikah menurut arti sebenarnya yaitu hakiki, berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya yaitu majaz, arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis. Jadi yang pertama menurut Syafi'iyah itu suatu nikah itu harus sebenarnya sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sebenarnya itu terjadi antara akad nikah antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan, yang mana nantinya akan melanjutkan atau akan melanjutkan keturunan atau ya begitu, melanjutkan keturunan. Adapun menurut ulama Hanafiyah yaitu kata nikah menurut arti sebenarnya hakiki berarti bersetubuh, dan dalam arti tidak sebenarnya atau majazi, arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi kalau menurut ulama Hanafiyah itu suatu nikah secara hakikinya itu adalah bersetubuh, yaitu melakukan jima, itu bersetubuhnya antara seorang laki-laki dan pasangan perempuan, pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Kebalikannya dari Imam Syafi'iyah. Kemudian ada dari Imam Hanabilah dan Abu Qasim Al-Jayyad, Imam Yahya Ibnu Hazm berpendapat kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang telah disebutkan tadi, bahwa sebelumnya mengandung dua unsur sekaligus, yaitu ada akad, ada nikah. Yaitu nikahnya yaitu sebuah hubungan antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan. Kemudian menurut ada beberapa juga pendapat sarjana hukum, ada beberapa pengertian perkawinan. Salah satunya yaitu Sultan yang dianggap oleh R. Sutojo Prawiro Hamid Jojo mengemukakan arti perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Kemudian ada juga ayat-ayat tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan yang tentunya sangat-sangat
tidak asing bagi kita ya. Itu yang pertama, kedua, ketiga ada surat An-Nisa yang mana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, yaitu orang perempuan yang banyak, dan bertawakallah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sungguhnya dalam Al-Quran sendiri jelaskan bahwa tidak ada yang namanya jauz dan zauzah, yang mana yaitu adanya zauz di sini berarti ya pasangan. Pada pasangan itu kan berarti udah mencakup antara pasangan suami dan pasangan istri, atau juga bisa disebut adanya suami, adanya istri, yaitu ya calon orang yang nikah itu ya pasti ada dua mempelai, yaitu satu cowok dan satu cewek. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 24 ayat 23, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum in yakunu fuqara yu'anihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, yaitu untuk orang-orang yang jomblo, segeralah menikah karena dengan menikah kalian akan bahagia insyaallah. Jadi sendirian kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah akan luaskan pemberiannya ya lagi maha mengetahui. Jadi dijelaskan bahwa dalam surat An-Nur ayat 24 ini, ayat 32 ini menjelaskan bahwa janganlah kalian ragu-ragu, janganlah kalian takut akan menghadapi pernikahan, karena insyaallah dengan jalannya pernikahan kalian, kalau semisal dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika ada suatu pasangan yang belum mapan atau belum cukup kadar dalam istilah ekonominya, mereka insyaallah akan dipermudah dalam hal rezekinya. Di sini dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 32. Kemudian ada beberapa hal lagi mengenai pernikahan yang mana yang ayat Al-Quran yang familiar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim fankihu ma taba lakum minan nisna'i masna wa sulasa wa ruba. Di situ ada sebenarnya bukan anjuran untuk 4, tapi melainkan di sini adanya asbabul nuzulnya, yaitu sesungguhnya ayat ini surat An-Nisa ayat 3 ini menjelaskan bahwa nikah itu sebenarnya boleh-boleh saja lebih dari 4, tapi dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa pada waktu itu para orang-orang Arab itu menikah itu lebih dari 9, lebih dari apa yang dikatakan Al-Quran, yaitu 4, lebih dari 4. Melainkan tapi dengan adanya ayat ini justru malah jadi pembatas. Jadi ayat ini sebenarnya pembatas. Jadi yang waktu dulu itu nikahnya ada yang 10, ada yang 15, sekarang itu dibatasi jadi 4. Jadi begitulah ayat Al-Quran yang menjelaskan dan turun secara sistematis dan secara dapat diterima dengan insyaallah dengan akal pikiran kita sendiri, jika Allah menghendaki. Kemudian ada juga hukum pernikahan itu, yang pertama ada wajib. Yang wajib menikah ini yaitu menikah menjadi wajib apabila seorang pria dan wanita yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah.
sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, dan sehingga dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan berterumus dalam lembah perzinahan. Jadi yang dinamakan wajib menikah itu ya ketika kita, yang pertama kita udah siap menikah, yang kedua ada materinya udah siap, udah mapan, dan yang ketiga itu takutnya kita akan mendekati hal-hal yang perzinahan. Kemudian ada juga nikah yaitu sunnah. Sifat hukum sunnah di sini, dasar hukum nikah menjadi sunnah jika seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Jadi kalau masih tertahan, insya Allah itu kalau mau nikah itu sunnah. Tapi kalau udah tidak tertahan, mau ya begitulah, harus disegerakan menikah. Insya Allah nanti bakal makmur. Kemudian ada yang ketiga yaitu hukumnya menjadi haram. Jadi di nikah juga ada wajib, sunnah, haram, dan makruh. Yang pada haram di sini yaitu nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian. Jadi di sini menjadi kayak seolah-olah kita itu ragu gitu loh mau menikah itu. Kemudian ya ada yang keempat yaitu makruh. Nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas dan belum berkeinginan untuk nikah serta tidak memiliki bekal untuk nikah. Jadi ya kalau di sini kalau bisa jadi makruh itu ya karena kita itu gak ada niatan untuk buat menikah gitu. Sedangkan nikah itu banyak manfaatnya. Karena Nabi juga pernah bersabda bahwa yang kalau gak salah itu ya pada intinya Nabi itu pengen umatnya itu banyak supaya nanti di hari akhir nanti supaya Nabi itu bangga bahwa umatnya itu paling banyak gitu. Jadi nikahlah buat kalian yang nanti setelah lulus kuliah mungkin bisa langsung menikah. Harusnya disegerakan sih kalau yang sudah bisa gitu, yang sudah mapan, yang sudah siap mental fisiknya, itu harus segera nikah gitu. Supaya lebih cepat, supaya Nabi juga bisa bisa senang melihat umatnya nanti bertambah banyak. Karena Nabi itu ya pengen berlomba-lomba dalam umatnya dalam kebaikan, kemudian dari jumlah umatnya sendiri gitu kan. Kemudian ada juga larangan menikah dengan perempuan gitu loh. Yang ada salah satunya yaitu wanita fasik, itu tentu saja wanita fasik. Kemudian ada juga wanita yang ahli kitab. Soalnya kan kalau ahli kitab soal orang-orang yang seperti Yahudi, Nasrani, ini mereka itu kan orang-orang yang kalau sekarang itu bukannya sekarang aja, dulu juga ketika pada zaman sahabat kalau gak salah, para ahli kitab itu emang sudah tidak ada lagi ya kayak emang benar-benar mereka itu orang-orang munafik dan bahkan kafir gitu loh. Jadi ahli kitab di sini ada ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menikahi orang ahli kitab. Kemudian di Indonesia juga para Kementerian Agama kalau gak salah itu menyinggung pernikahan beda agama juga, bahwa di Indonesia itu menikah beda agama itu dilarang, supaya salah satunya juga itu menjadi hifduddin. Soalnya kalau misalnya ada perempuan Islam Muslim dilamar oleh laki-laki non Islam non Muslim gitu, maka nanti sanad nasab ke Islamannya maka akan diragukan. Maksudnya mereka pasti otomatis akan murtad, yaitu keluar dari Islam. Kemudian ada juga beberapa 4 karakteristik perempuan yang harus dinikahi itu. Yang pertama itu nikah karena karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, yang ketiga karena rupanya, karena kecantikannya terpesona, kemudian yang keempat adalah agamanya. Maka di antara kalian, kalau dalam hadis Nabi, di antara kalian tidak menemukan di antara kalian sebaik-baiknya wanita yang dinikahi itu perempuan yang agamanya baik, agamanya oke lah, top gitu lah. Itulah mereka orang-orang yang pantas buat dinikahi. Karena
perempuan juga, yaitu seorang madrasatul ula, yang dimana ketika anak kita lahir, mereka lah yang akan mendidik pertama kali anak-anak kita yang akan lahir. Jadi baik buruknya anak kita nanti bisa dilihat dari baik atau buruknya seorang perempuan yang dinikahi kita nanti. Jadi kesimpulannya, nikahlah, karena dengan nikah insya Allah rezekimu akan terbuka, dan barang siapa yang menikah karena agama, insya Allah akan berkah. Kemudian teruslah buat kalian para istri-istri, calon-calon istri, untuk memperbaiki tingkah perilaku kalian, karena kita juga seorang calon suami insya Allah akan memperbaiki dan terus selalu memperbaiki diri kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena itu emang dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.